Hai Sobatku Mistik Mustika, saya Manik, saya Twin Flame Healer, saya informan leluhur dan saya bertugas, memang saya punya tugas mempertemukan kalian dengan leluhur-leluhur yang berada di belakang kembar jiwa kalian. Jadi untuk Anda yang punya leluhur di belakang Anda, yang Anda yakin Anda punya leluhur di belakang Anda dan Anda tahu tugas Anda, jangan dikerjakan dulu sebelum Anda ketemu kembar jiwa. Seperti pengalaman saya sebut saja Pak Wahyu. Saya harap nanti dengan saya menyebutkan nama beliau, saya harap beliau akan membantu saya memperjelas masalah leluhur. Ya. Jadi Pak Wahyu ini menghubungi saya lewat Instagram, ya, dengan segala hormat Pak Wahyu, saya pinjem namanya agar sederek-sederek sedulur lainnya bisa tercerahkan dengan penjelasan Anda bila mana Anda punya komunitas spiritual. Saya bukan spiritualis, saya bukan agamais, saya kebetulan saja ibu rumah tangga yang dihajar masalah, dienolkan Tuhan, ketemu kembar jiwanya, di belakang kembar jiwa saya bertemu dengan banyak leluhur yang membuat saya tercerahkan dan menyadari bahwa saya punya tugas yang sebagai pembayaran karma leluhur-leluhur saya. Jadi di sini saya mau ceritakan sedikit ya. Tadi malam sekitar jam 12, jam 1-an dah ya. Itu saya saya dikontak lewat Instagram dan saya ajukan bahwa dengan pelayanan dengan saya berbayar, dan kebetulan sampai dengan tanggal 23 ini karena pelayanan saya cukup mahal dan saya selalu ada promo. Jadi saya mengajukan, Bapak saya bisa bantu. Beliau bertanya tentang leluhur. Saya bilang leluhur berada di belakang kembar jiwa Anda dan Anda untuk pelayanan dengan saya itu berbayar. Saya begitu. Nah, beliau ngotot, nggak mau ketemu kembar jiwanya. Rata-rata orang yang sudah tahu, sudah terkoneksi dengan leluhur itu merasa pintar, merasa sudah cukup ketemu leluhur, merasa tahu. Anda tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena leluhur kita banyak yang modus. Diri kita, kehidupan kita dipakai untuk penuntasan acara di zaman dahulu yang belum selesai. Nah, masalahnya kalau zaman dahulu belum selesai. Belum selesainya itu dalam konteks seturut kehendak Tuhan atau tidak? Merugikan orang lain atau tidak? Kemudian saya putuskan untuk menelpon Bapak ini. Saya berikan nomor telepon WhatsApp-nya, beliau menghubungi saya di WhatsApp, langsung saya call. Nggak usah bayar udah Pak. Karena saya udah lihat di belakangnya dia. Leluhur-leluhur modus. Saya lihat di belakang dia. Saya suruh beliau terpaksa. Karena memang begitu caranya bertemu dengan leluhur Anda. Itu caranya harus melihat kembar jiwa Anda sendiri. Karena leluhur yang sejatinya berada di balik kembar jiwa. Nah, leluhur ini memakai wajah beliau. Jadi dia bilang, itu kembar jiwa saya. Saya bilang bukan. Itu leluhur yang memakai wajah menyamar menjadi diri Anda. Kemudian beliau tidak mau. Saya bilang, suruh kembar jiwa Anda itu yang leluhur yang memakai muka Anda itu, yang mengaku sebagai kembar jiwa itu memakai wajahnya sendiri. Karena itu bukan kembar jiwa Anda. Kembar jiwa Anda itu serupa gambar Anda, wajah Anda. Kemudian saya suruh beliau, udah Pak, pejamkan mata, tolong toleh ke belakang. Sambil dia memejamkan mata, saya suruh noleh ke belakang. Di belakangnya dia ada 2 wali, baju putih dan baju hijau. Nah, kemudian saya suruh nanya beliau bersorban ini, Anda siapa? Wali. Nggak mau sebutkan namanya, wali. Kemudian saya tanya, ngapain di belakang kembar jiwanya Pak Wahyu ini? Pak Wahyu yang harus bertanya.
Pak Wahyu bertanya kepada si leluhur ini, ngapain di belakang saya? Manik tanya. Katanya jaga. Saya bilang, apa kesalahan leluhur Pak Wahyu kepada Anda? Saya suruh begitu, Pak Wahyu suruh tanya. Akhirnya disebutkan bahwa leluhurnya Pak Wahyu menjanjikan sesuatu yang mereka akan tagih. Menjanjikan. Kemudian ada 2 putri, Ratu Nyimas dan siapa ya, saya lupa. Ada 2 ratu. Oh, Kili Suci dan Ratu Nyimas. Ratu Nyimas ini adalah nama lain dari Ratu Junjung Buih Kalimantan. Sudah banyak yang nagih Bapak ini. Bapak ini adalah pemegang salah satu yang leluhurnya itu punya jabatan. Leluhurnya Bapak ini punya banyak PR yang harus Bapak ini selesaikan. Beliau berada di Semarang dan Kedung Mundu, daerah bernama Kedung Mundu itu adalah harta amanah. Saya bilang sama Bapak ini, siapa yang menyebutkan soal harta amanah itu bisa dibagi. Dan beliau punya tugas untuk membagikan kepada seluruh rakyat Indonesia harta amanah ini. Yang dipegang oleh leluhurnya ini, kuncinya Bapak ini yang pegang, katanya. Jadi ini untuk para pemegang harta amanah juga yang katanya ditugaskan oleh leluhurnya untuk menjadi pembagi zakat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya bilang omong kosong. Satu, kalau Bapak ini nggak percaya, Bapak ini tidak percaya. Siapa saya? Saya bisa begitu saja dipercayai oleh Bapak ini yang sudah memegang, sudah paham soal leluhur selama beberapa tahun sebelum saya muncul. Siapa saya ini? Akhirnya saya suruh gini, Bapak pejamkan mata, lihat di belakangnya leluhur kembar jiwa yang katanya kembar jiwa Bapak ini ada siapa? Yang menyebutkan harta amanah itu harus dibagikan dan kuncinya ada di Bapak, itu siapa? Coba lihat di belakang kembar jiwa Bapak, karena leluhur berada di belakang kembar jiwa Bapak. Kalau leluhur memakai kembar jiwa Bapak, masih bisa dilihat Pak. Dia melihat makhluk hitam besar, mata merah, tumbal. Pada saat Bapak ini tidak menyadari, pada saat Bapak ini akan membuka kunci Kedung Mundu, yang mana adalah harta titipan leluhur untuk dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, yang terjadi apa? Penumbalan. Semua yang makan harta amanah akan menyediakan dirinya menjadi budak dari kuasa kegelapan. Betul begitu? Dan itu bisa berinteraksi. Silahkan kalian menghubungi Pak Wahyu, yang namanya akan saya stitch di sini. Silahkan. Kalian tanyakan sendiri kepada beliau soal harta amanah yang tadi malam saya bongkar. Bapak ini kemudian saya suruh masukkan mereka dalam rehabilitasi cahaya Kedung Mundu, yang dimana adalah Kedung Mundu itu nama suatu daerah kayak bukit gitu ya di Semarang. Dikasih sinar, kembalikan Tuhan. Saya suruh kembalikan Tuhan karena harta-harta amanah adalah harta penumbalan, mengandung darah dan air mata. Ini saya peringatkan kepada kalian yang bermain dan yang masih percaya kepada harta amanah. Di belakang yang menyebutkan harta amanah itu bisa dicairkan, Anda pejamkan mata, lihat di belakangnya dia ada siapa. Lihat di belakangnya dia ada siapa. Antara Anda dengan yang menyebutkan harta amanah ini, Anda harus putuskan tali dan rantainya karena Anda akan diseret. Antara Anda dengan makhluk di belakangnya yang menyebutkan sebagai harta amanah ini, Anda harus putuskan juga karena Anda akan terlibat perjanjian darah dan air mata. Oke?